wabarakatuh. Sekali kami ingatkan kepada semua jamaah bahwa kegiatan kita hari ini adalah ziarah dalam seperti yang sudah disampaikan. Setelah selesai sholat subuh, kita kumpul di pintu 326 ya. Kita kumpul di pintu 326 di luar pagar seperti biasa. Untuk itu kami harapkan bagi jemaah yang sudah selesai sholat untuk langsung menuju gerbang pintu 326. Terima kasih. Hari ini kita akan ziarah dalam di sekitaran Masjidin Nabawi. Yang pertama ini kita akan kunjungi ini adalah Sakifah Bani Sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bayi ini rombongan yang kami hormati, alhamdulillah, terima kasih kita sudah sama-sama meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu program kita, yaitu ziarah dalam. Nah, ini adalah ziarah dalam ini kita akan menziarahi tempat sejarah di sekeliling Masjid Nabawi, ya. Sekeliling Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi. Yang pertama yang kita akan kunjungi di depan kita ini. Nah, yang ada di depan kita ini apa namanya? Ini namanya Sakifah Bani Sa'idah namanya. Apa yang terkandung di dalam Sakifah Bani Sa'idah ini? Kenapa pemerintah Arab Saudi tidak menggusurnya atau membuatkan bangunan hotel seperti yang lain? Karena di Sakifah ini ada nilai sejarahnya, ya. Di mana Sakifah artinya adalah tempat berkumpul atau tempat bermusyawarah. Karena dulu para sahabat di setiap rumahnya itu pasti ada Sakifah masing-masing. Ada tempat duduk kumpulnya masing-masing, tempat musyawarahnya masing-masing. Nah, kebetulan pada saat itu ada sebuah peristiwa di tempat ini. Kebetulan yang punya rumah, yang punya tanah tempat ini namanya keluarga Bani Sa'idah. Apa yang terjadi di tempat ini? Yang terjadi di tempat ini adalah tempat dilantiknya khalifah pertama setelah meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa khalifah pertama setelah baginda Rasulullah? Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu kronologis terjadinya pemilihan atau terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menggantikan baginda Rasulullah SAW ketika sudah beliau meninggal dunia pada saat itu, karena beliau meninggal pada hari Senin, tepat pada hari kelahiran beliau. Namun pada hari itu tidak langsung dimakamkan beliau. Baru dimakamkan baginda Rasulullah SAW pada hari Kamis, 3 hari setelahnya. Kenapa? Karena ketika beliau meninggal dunia tidak ada yang berani memutuskan untuk siapa yang akan memandikan, siapa yang akan mengkafani, siapa yang akan menggali makam beliau, karena belum ada pemimpin yang terpilih menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu disinilah berkumpul petinggi-petinggi atau pembesar-pembesar daripada kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah. Ya, sedangkan kaum Muhajirin adalah penduduk yang datang dari kota Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Nah, pada saat itu di sini terjadilah perdebatan yang luar biasa, yang dimana kaum Ansor ingin menggantikan posisi baginda Rasulullah SAW sebagai penerus, sebagai pimpinan khalifah pada saat itu, karena mereka menganggap saya adalah penduduk asli. Sedangkan kaum Muhajirin juga memberikan alasannya untuk bisa menjadi pemimpin setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didengar keributan atau perdebatan di tempat ini, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, pada saat itu di sanalah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab tentang ada memang petunjuk yang tidak langsung diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, namun tersirat pada saat itu.
Satu alasannya Sayyidina Umar menyampaikan ketika baginda Rasulullah SAW ingin berdakwah kemanapun, mau hijrah kemanapun, pasti akan mengajak sahabatnya yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu. Yang kedua disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada penduduk Ansor ketika baginda Rasulullah SAW sungkan atau kurang sehat, pasti akan menunjuk Sayyidina Abu Bakar yang akan menggantikan beliau menjadi imam solat pada saat waktu solat. Nah, itu salah satu pertanda-pertanda bahwa beliau itu ketika sudah meninggal dunia ingin digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah mendengarkan alasan-alasan yang diberikan oleh Sayyidina Umar, penduduk Ansor ini mulai paham, sehingga ada pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa yang boleh menjadi khalifah adalah kaum muhajirin atau kalangan dari keturunan Quraisy, ya. Sedangkan dari kaum Ansor ini boleh menjadi wakil atau gubernur atau bupatinya. Namun menjadi presidennya adalah harus dari golongan Quraisy atau orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, karena penduduk Mekah itu adalah sebagian adalah keturunan keluarga Quraisy, sehingga yang berhak akan melanjutkan tonggak kepemimpinan baginda Rasulullah SAW adalah keturunan dari orang-orang Quraisy. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari sanalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah yang akan menggantikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika itu langsunglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik di tempat ini sebagai khalifah pertama setelah meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barulah mulai diurus jenazah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang akan menurunkan ke liang lahatnya. Nah, barulah diurus jenazah baginda Rasulullah SAW setelah 3 hari perdebatan di tempat ini. Kalau bahasa sekarang, ini adalah dulu parlemennya, kantor DPR-nya lah dulu, tempat musyawarahnya pemilihan pergantian kepemimpinan. Nah, dari dulu perdebatan untuk memilih pemimpin itu sudah terjadi dari dulu sudah ada, bukan sekarang aja. Kalau kita mau jadi pemimpin harus ada kubu ini, kubu itu sudah terjadi dari zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sekilas sejarah yang terjadi di tempat yang kita kunjungi saat ini, yaitu Sakifah Bani Sa'idah namanya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yai atau apa, kami mohon. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, Abah, Ibu, mungkin sekedar itu yang bisa kami berikan informasi terkait dengan tempat sejarah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ke arah sana, mengunjungi Masjid Sayyidina Ali dan Masjid Umamah. Sebelum kita berangkat, kita foto dulu sekali. Ada Sakifah. Foto sekali.